upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan perlawanan senjata. Perlawanan senjatanya terbagi menjadi 5 loh. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Yang keempat, Bendung Lautan Api. Dan yang kelima, Perebutan Margarana. Oke, makasih. Iya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih tentang pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area adalah pertempuran pertama di Medan. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Medan Area. Pada awalnya, tentara Afnei dan Danica mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Saat itu, rakyat Indonesia pun menyiapkan pasukan. Maka, pada 10 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan TKR. Medan di bawah pimpinan Ahmad Tahir. Selain TKR, terdapat badan-badan pemuda dan laskar rakyat yang saling bekerja sama. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, ada beberapa trigger atau pemantikannya nih. Guys, pertama adanya insiden yang dilakukan oleh pasukan Nica yang menginjak kencana merah putih pada 13 Oktober 1945. Otomatis rakyat Medan saat itu tersinggung dong. Yang kedua, adanya ultimatum dari pimpinan sekutu di Sumatera Utara, yaitu T.E.D. Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat dengan sekutu. Lebih, pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah secara sepihak oleh Afnei. Gak heran, keputusan Afnei tersebut membuat rakyat Medan sangat marah karena Afnei dan Nica kesannya ikut campur dalam kedaulatan Indonesia. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Afnei ke Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi pada 25 Oktober 1945. Sebenarnya di awal kedatangan Afnei ini sudah bilang kalau kedatangan mereka hanya ingin menjelaskan tugas dan gak akan merebut senjata dari rakyat Surabaya. Pas tanggal 27 Oktober 1945, pihak Afnei malah menyebarkan pamflet yang isinya perintah agar rakyat Surabaya segera menyerahkan senjata mereka. Ya otomatis rakyat Surabaya tidak akan terima. Bentrokan antara rakyat Surabaya dan Afnei pun tidak terhindarkan. Puncaknya pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi terbunuh di bentrokan tersebut. Pertempuran Ambarawa. Masih di wilayah Jawa Barat pada 20 Oktober 1945, tentara Afnei di Indonesia tiba di Semarang di bawah pimpinan R.J. Battle. Sebenarnya tujuan awal mereka datang ke Semarang adalah ingin membebaskan para tawanan yang ditahan di Ambarawa dan Magelang. Oh ya, Evi ini mah Ambarawa itu letaknya di antara Semarang, Magelang, dan Semarang, Solo ya. Setelah para tawanan tersebut dibebaskan, para bekas tawanan ini justru dipersenjatai dan berbuat onar. TKR sebagai pasukan yang bertugas mengamankan rakyat diterima. Akhirnya pada 21 November 1945 pihak TKR menyerang pihak lawan yang ada di Magelang dan berhasil memukul mundur hingga ke Ambarawa. Pertempuran Bandung Lautan Api. Kalau diperhatikan, tanggal kedatangan Afnei dan Nica ini tuh beda tipis ya dengan daerah-daerah lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Niat awalnya sih sama kayak Ambarawa. Mereka ingin membebaskan tawanan Belanda yang dulunya ditahan oleh Jepang. Sayangnya, seperti yang kita tahu, mereka melanggar ucapannya sendiri. Mereka malah rusuh dan berlaku sewenang-wenang di Bandung. Kelakuannya juga mirip-mirip nih, kayak pas di Ambarawa. Pihak musuh mulai mengeluarkan ultimatum.
agar menyerahkan senjata milik mereka. Rakyat Bandung tentu saja tidak terima. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai 1946. Ketika TKR Bandung Utara mulai melawan pihak sekutu, 3 hari kemudian pihak musuh mulai memberikan ultimatum agar seluruh tentara dan penduduk pergi meninggalkan Bandung. Tentu saja rakyat Bandung menolak ultimatum tersebut. Bentrokan antara TKR, Bandung Utara dan pihak sekutu tidak terelakkan. Sayangnya, pihak TKR kala itu tidak dapat mempertahankan wilayah Bandung Utara. Tidak sampai situ saja, pada 23 Maret 1920, sekutu lagi-lagi mengeluarkan ultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan. Kemudian, pada malam hari di tanggal 23 Maret tersebut, Kolonel A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi memutuskan agar Panglima Divisi Siliwangi memutuskan agar seluruh penduduk Bandung Selatan dipindahkan. Yang kelima adalah pertempuran Puputan Margarana. Puputan Margarana ini terjadi setelah kesepakatan perjanjian Linggajati dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946. Singkatnya, dalam perjanjian Linggajati secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Berarti dapat disimpulkan Bali nggak termasuk ke dalam wilayah Indonesia. I. Justin Nugraha Rai yang merupakan pimpinan Laskar Bali dengan keputusan perjanjian Linggajati lah juga menolak ajakan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi tanggal 20 November 1946. Pasukan Belanda mengumpan desa Marga, tempat I. Justin Nugraha Rai tersebut. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentang Indonesia dan Belanda, I. Justin Nugraha Rai tetap bertempuh hingga titik darah penghabisan. Di hari yang sama, yaitu pada 20 November 1946, Nugraha Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan Perang Puputan, pertempuran habis-habisan. Selain perlawanan senjata, ada juga perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi atau melalui perundingan. Beberapa contoh perjuangan diplomasi adalah perjanjian Renville, perjanjian Rangkaian, perjanjian Linggajati, dan konferensi meja bundar. Apa sih konferensi meja bundar itu? Konferensi meja bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Rumroyen. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Perundingan Renville. Perundingan Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USA Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan juga Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946.
Perjanjian ini berisi batas antar wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Wert. Perundingan Rommeland adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rompuy. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan serangkaian perundingan antara Indonesia dan Belanda di desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 11 sampai 13 November 1945. Perundingan Hogevelu. Perundingan Hogevelu adalah perundingan antara se-Indonesia Belanda yang berlangsung sejak 14 sampai 24 April 1945. Di Hogevelu, Belanda, tujuan perundingan ini adalah membahas mengenai status kenegaraan, kemerdekaan, serta wilayah Indonesia. Perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan masih diwarnai kekacauan dan ketegangan. Apalagi pada masa tersebut, pihak sekutu masih belum rela melepas Indonesia. Tidak hanya dalam bidang politik, ketidakstabilan juga ditemukan pada bidang ekonomi. Simak pembahasan selengkapnya di bawah ini. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan masih penuh ketegangan. Hal ini karena rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atau nama sekutu, serta Nica atas nama Belanda yang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Meski demikian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berusaha membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman, selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai materi ilmu pengetahuan sosial tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan serta perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan.